Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Pandemi virus corona yang melanda dunia selama hampir 1 tahun ini mengakibatkan gelombang krisis ekonomi global, di mana resesi ekonomi di semua negara menjadi hal yang dianggap wajar terjadi di tengah krisis kesehatan yang memporak-perandakan ekonomi. Namun dalam perjalanannya, beberapa negara kini telah keluar dari jurang resesi ekonomi, ditambah dengan sentimen vaksinasi yang semakin memberi harapan. Namun kita ketahui varian baru corona menjadi hantu yang kembali mengkagetkan dunia. Lantas dengan sejumlah pertimbangan ini, bagaimana outlook perekonomian global menanti di 2021 mendatang? Saya ulas untuk Anda pagi hari ini di Rapor Ekonomi di Tahun Pandemi. Pada presentasi ini kami akan menampilkan outlook yang dirangkum untuk Anda dari International Monetary Fund atau IMF dan juga OECD. Pertama kami tampilkan untuk Anda, ini adalah pertumbuhan ekonomi global dari tahun 2006 hingga tahun 2020, mengambil data kuartal 3. Dan garis merah di sini ini adalah untuk China, biru di sini adalah untuk Amerika Serikat, sedangkan hijau adalah negara-negara Eropa, dan garis kuning ini adalah untuk Jepang. Pertama kita lihat pada krisis keuangan global di tahun 2008 lalu, begitu ya. Semua negara ini mengalami kontraksi yang dalam pada perekonomian mereka, di mana Jepang, Eropa, dan juga Amerika semua mengalami kontraksi negatif yang membuat kondisi ekonomi kacau balau. Namun bisa kita lihat di sini bahwa China begitu ya, ini masih dapat tumbuh positif di tengah kondisi ekonomi global yang kacau balau. Namun pastinya ini juga tetap mengalami yang namanya kontraksi. Bisa kita lihat di garis ini begitu ya, bahwa semua negara ini mengalami yang namanya kontraksi ekonomi. Namun di tahun 2020 ini kita ketahui corona sukses membuat ekonomi kita kacau balau, porak-peranda. Terlihat di grafis yang kami tampilkan ini bahwa ekonomi dunia turun tajam. Semua negara baik Amerika, zona Euro, China, Jepang, negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang kuat, yang powerful, ini juga semuanya harus terkontraksi dalam akibat dari wabah pandemi virus corona ini. Nah, lantas dengan kontraksi dalam ini, OECD memperkirakan bahwa ekonomi dunia atau ekonomi global ini akan minus, yaitu sangat tajam sekali di 4,4% pada tahun 2020 ini dari virus yang awalnya banyak di underestimate oleh banyak pihak dan juga banyak negara. Namun OECD juga memprediksi bahwa ekonomi akan rebound di tahun 2021 mendatang, yakni ekonomi dunia diprediksi akan tumbuh 5,2%. Nah, dengan asumsi bahwa roda perekonomian akan berjalan atau akan berputar lebih baik di 2021 mendatang, begitu ya. Namun kita ketahui ini juga menjadi tanda tanya nih akibat dari varian baru dari virus corona ini. Nah, seperti apa tantangannya kita lihat juga di slide berikutnya. United Nations mencatat per 1 November 2020 ada setidaknya 150 negara saat ini yang memperlakukan pembatasan sosial pada warganya, dan juga negara-negara ini memperlakukan pelarangan masuk bagi warga negara asing ke negara mereka, yang pastinya ini membuat sektor pariwisata di semua negara makin tertekan lagi dan tak lagi menjadi harapan penyumbang devisa negara. Dan negara kita Indonesia ini bahkan kembali kita ketahui ya melarang WNA atau turis asing untuk masuk ke negara kita dengan adanya varian baru dari virus corona ini. Dan ini saya tekankan, ini hanya dari satu sektor saja yang terdampak, yaitu pariwisata. Dan bisa kita bayangkan betapa banyak sendi-sendi ekonomi yang terdampak corona yang akhirnya mau tidak mau melakukan yang namanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan PHK global ini juga lah yang akhirnya mengancam ekonomi global, di mana OECD mencatat bahwa per Juli 2020 begitu ya, tingkat PHK global ini sudah 10 kali lebih buruk atau lebih parah dibandingkan krisis keuangan global pada tahun 2008 lalu, di mana PHK ini membuat tingkat pengangguran meningkat ke level yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Kita lihat untuk data per Juli 2020, tingkat pengangguran di zona Euro ini sudah ke level yang mencengangkan, yaitu di 8%. Lalu kemudian Amerika Serikat, kita ketahui tingkat pengangguran di sana ini juga bertambah sangat signifikan sekali begitu ya, di tengah pandemi yang membuat pemerintah ini harus memberikan bantuan langsung tunai kepada warga negara Amerika Serikat. Lalu kemudian untuk Jepang ya, salah satu ekonomi terkuat di Asia, tingkat penganggurannya yang selama ini bisa terjaga di level yang rendah harus naik ke angka 3% di tengah pandemi ini. Lalu di sisi lain kita melihat jumlah pengangguran yang makin banyak, krisis kesehatan terjadi di mana-mana. Kita ketahui pemerintah mau tidak mau harus mengeluarkan yang namanya stimulus jumbo bernilai ratusan triliun rupiah, bahkan kuadriliun rupiah untuk menekan dampak dari corona ini. Nah, dari mana pemerintah mendapatkan uang sebanyak
ini ya mau tidak mau ini adalah dari utang. Dan utang inilah, kalau kita lihat, utang inilah yang membuat tingkat utang global ini meningkat ke level tertinggi yang sekali lagi saya tekankan, ini tidak pernah terlihat selama perjalanan ekonomi dunia. Dan berikut kami tampilkan, ini adalah rasio utang terhadap PDB sebuah negara. Pertama kita lihat ke negara maju, begitu ya. Kalau Anda kira negara-negara maju ya tidak berhutang gila-gilaan karena corona, Anda salah. Karena secara rata-rata rasio utang terhadap PDB negara dengan ekonomi yang besar, negara dengan ekonomi powerful begitu ya, adalah masuk yang ke level yang paling mencengangkan. Kita lihat untuk ekonomi negara maju, rasio utang pemerintah terhadap PDB mereka saat ini di tahun 2020 sudah mencapai 120% dari PDB mereka. Dan kalau kita buka lebih rincinya lagi begitu ya, untuk zona Eropa saja tingkat rasio utangnya sudah mencapai 100% dari nilai PDB mereka. Bahkan Amerika Serikat kita ketahui mengeluarkan stimulus jumbo begitu ya, bernilai kuadriliun rupiah begitu, triliun dolar Amerika Serikat. Kita lihat ya mau tidak mau ini harus berhutang untuk menghasilkan atau memberikan stimulus jumbo ini. Kita lihat untuk rasio utang terhadap PDB dari Amerika Serikat sendiri saat ini sudah ke level yang mencengangkan, 130%, lebih tinggi kalau kita lihat dari zona Eropa yang di 100%. Dan ini saya tekankan sekali lagi adalah negara dengan perekonomian hebat atau powerful begitu ya, negara dengan perekonomian yang kuat. Namun terpaksa ini harus berhutang gara-gara corona dan menyebabkan rasio tingkat utang mereka ini sudah berada di dalam level yang cukup waspada atau berbahaya. Lalu kemudian kita lihat di ekonomi negara berkembang, kita ketahui negara kita salah satunya Indonesia ini juga terpaksa harus berhutang gila-gilaan begitu ya untuk meredam dampak dari virus corona ini, di mana rasio tingkat utang ekonomi negara berkembang saat ini berada di 60%. Dan untuk China sendiri kita ketahui ekonomi terbesar kedua dunia begitu ya, asal muasalnya dari virus corona ini juga ternyata meningkat begitu rasio utang mereka terhadap PDB mereka, yaitu berada di 60%. Dan angka ini kalau kita lihat diprediksi juga akan terus meningkat ya di tahun 2025 mendatang. Karena sekali lagi saya tekankan bahwa 2021 dan juga selanjutnya ini juga belum tentu akan baik-baik saja atau positif begitu pergerakan atau peningkatan dari ekonomi. Karena sekali lagi kita lihat begitu ya, ada varian baru dari virus corona ini yang ditemukan, yang juga membuat pastinya ke depannya pemerintah juga harus mengelurkan yang namanya stimulus jumbo. Nah, lantas dengan harapan begitu ya untuk menggerakkan ekonomi ini, the central bank atau bank-bank sentral di semua negara saat ini melakukan kebijakan moneter utama, yaitu ramai-ramai menurunkan suku bunga acuan mereka. Nah, seperti apa penurunan suku bunga acuan di tahun pandemi ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, berikut kami paparkan untuk Anda, ini adalah tingkat suku bunga acuan dari tahun 2008 hingga tahun 2020 saat ini. Yang hijau sekali lagi saya tekankan ini adalah untuk zona Euro, biru untuk Amerika Serikat dan juga kuning adalah untuk Jepang. Kita lihat di krisis keuangan global 2008 ramai-ramai. Bank sentral ini semuanya menurunkan tingkat suku bunga mereka. Amerika dan Jepang kalau kita bisa lihat di grafis ini begitu ya, ini hampir mendekati 0%. Namun Euro di sini masih bisa bertahan yaitu di atas level 1%. Namun kita lihat dan juga kita bandingkan begitu ya dari posisi 2008 hingga 2020 ini, kita lihat bank-bank sentral di semua negara maju ini harus bertekuk lutut dan akhirnya menurunkan suku bunga acuan mereka ke level terendah, bisa kita lihat di sini begitu ya, yakni di 0%. Bahkan Amerika Serikat kita ketahui ini tingkat suku bunganya sudah 0 hingga minus 0,25%. Dan kebijakan moneter akomodatif ini diharapkan dapat menjadi bantalan bagi ekonomi global di tengah masa sulit ini. Bahkan kalau kita lihat bank sentral kita sendiri, Bank Indonesia atau BI begitu ya, sudah beberapa kali menurunkan suku bunga acuan di tahun pandemi ini. Bahkan ke level terendah sepanjang sejarah Indonesia yaitu di 3,75%. Jadi bisa kita lihat di sini semua bank sentral ini akhirnya harus turun tangan begitu ya, bahu-membahu dengan pemerintah untuk bagaimana caranya menjaga roda perekonomian agar tetap berjalan di tengah pandemi. Lantas dengan sejumlah tantangan begitu ya dan juga data yang sudah kita lihat tadi, pastinya pertanyaan kita semua adalah mampukah ekonomi global rebound di tahun 2021 mendatang? Semoga saja kita harapkan.